Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman atau sahabat-sahabati dan juga para dosen yang saya hormati dan saya sayangi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahayanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang tema mengembangkan ekonomi kreatif di era digital. Namun, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dana Danisi, saya dari semester 3B, Fakultas Ekonomi Syariah, IAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya mengenai tema mengembangkan ekonomi kreatif di era digital. Sebelum kita mengetahui lebih jauh, di sini yang harus kita ketahui yaitu definisi tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi satu produk yang dapat dijual kembali. Contohnya, kita mempunyai keahlian dalam mengukir. Nah, maka kita bisa menciptakan sesuatu yang dari tidak berharga menjadi yang bernilai tinggi. Nah, seperti membuat ukiran dari limbah kayu menjadi hiasan yang bernilai tinggi, seperti contohnya itu ya hiasan di dinding, seperti rak bunga dan lainnya. Setelah kita memahami definisi dari ekonomi kreatif ini, maka kita lanjut kepada konsep kerja ekonomi kreatif. Nah, di sini ada beberapa konsep kerja ekonomi kreatif. Dan yang pertama itu bisnis berinovasi, yang kedua pewirausaha bertumbuh, yang ketiga kerja kreatif berkembang, yang keempat komunitas berlatih, dan yang kelima individu terampil, dan yang keenam pasar pengembangan. Nah, ini semua adalah konsep dari kerja ekonomi kreatif. Nah, setelah kita sudah mengetahui keduanya, yaitu definisi dan konsep dari ekonomi kreatif, maka kita lanjut kepada apa sih fungsi dari ekonomi kreatif. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari ekonomi kreatif. Nah, fungsi dari ekonomi kreatif yang pertama, menciptakan manusia yang kreatif. Dan yang kedua, bisnis menjadi kompetitif. Dan yang ketiga, membuka lapangan kerja. Nah, maksudnya itu kita kan dengan kreatif kita, maka kita itu akan bisa membuka lapangan kerja bagi yang pengangguran. Dan yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, meningkat kesejahteraan ekonomi. Nah, berikutnya yang kita pelajari yaitu sektor industri kreatif. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang pertama di bidang kuliner, dan yang kedua fashion, dan yang ketiga fotografi, dan yang keempat video, YouTube, web, atau film animasi, dan yang kelima kreatif musik, dan yang keenam periklanan atau advertising, dan yang ketujuh desain interior, dan yang kedelapan arsitektur, yang kesembilan aplikasi dan pengembangan permainan, dan yang ke-10 itu bisnis online. Nah, di antara ke-10 ini yang paling sekarang yang menjadi minat masyarakat itu yaitu bisnis online. Bisnis online ini sudah merajai dalam ekonomi saat ini. Dan kita sudah mengetahui empat dari ekonomi kreatif, yaitu definisi, yang kedua konsep,
Yang ketiga, sektor industri. Dan yang terakhir itu yang harus kita ketahui yaitu kendala-kendala ekonomi kreatif. Nah, yang pertama itu minimnya jumlah, kualitas, dan kuantitas SDM, yaitu sumber daya manusia yang kreatif. Dan yang kedua, tidak semua masyarakat memberikan antusiasme dan apresiasi terhadap hasil karya industri kreatif. Dan yang ketiga, sulitnya memperoleh pembiayaan. Dan yang keempat, kurang layaknya media dan infrastruktur teknologi informasi. Dan yang kelima, payung hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang masih lemah. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.